Jadi di mana kita bertemu hak dhamir, jika sesudahnya tidak menghadapi hamzah, maka ini qasirah, 2 harokat. Jika setelah hak dhamir menghadapi hamzah, berarti tawilah, 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu kembali bersama saya. InsyaAllah kali ini saya akan membahas mad silah. Bisa kita perhatikan ke bor ya, biar lebih faham. Mad silah. Apa itu mad silah? Mad silah itu jika kita di dalam Al-Quran bertemu ada ha dhamir. Jadi mad silah itu adalah jika kita di dalam Al-Quran bertemu dengan ha dhamir. Ha dhamir yang seperti bagaimana yang harus kita panjangkan cara pembacaannya? Nah, harus kita ketahui dulu bahwa mad silah itu terbagi menjadi 2. Ada mad silah qasirah dan ada juga mad silah tawilah. Jadi, mad silah itu terbagi menjadi 2, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Di mana adanya mad silah qasirah? Mad silah qasirah yaitu di mana ada hak dhamir, sesudah hak dhamir tidak terdapat hamzah. Sekali lagi, di mana ada hak dhamir, sesudah hak dhamirnya tidak menghadapi sebab hamzah. Misal contoh seperti ini. Nah, ini contohnya. Walahu ma fis samawat. Mana yang menjadikan contoh dan mana di dalam lafaz walahu ma fis samawat apakah ada hak dhamir? Ada. Ini yang menjadikan contoh. Nah, ini dinamakan dengan ha dhamir. Ya, ini dinamakan dengan ha dhamir. Jika kita bertemu hak dhamir, kemudian setelah hak dhamir kita tidak menghadapi hamzah, maka ini dinamakan mad silah qasirah. Sekali lagi, mad silah qasirah adalah ketika kita bertemu hak dhamir, setelah hak dhamirnya tidak menghadapi sebab hamzah, sehingga membacanya harus kita panjangkan. Berapa harokatkah yang harus kita panjangkan? Yaitu sekitar 2 harokat. Jadi cara pembacaannya seperti ini. Walahu ma fis samawat. Cukup 2 harokat saja. Walahu, seperti itu. Dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Di mana adanya mad silah tawilah? Adanya mad silah tawilah adalah sesudahnya hak dhamir menghadapi sebab hamzah. Sekali lagi, di mana adanya mad silah sesudahnya hak dhamir menghadapi sebab hamzah. Contoh. Contoh, indahu illa biizni. Adakah hak dhamir di sini? Ada. Ini yang dijadikan contoh. Ha ini. Ha
sesudah huruf H menghadapi hamzah. Berarti ini dinamakan mad silah tawilah. Berbeda dengan mad silah qasirah, jika mad silah qasirah memanjangkannya hanya 2 harakat, sedangkan mad silah tawilah itu memanjangkannya sampai 5 harakat. Jadi mad silah tawilah cara pembacaannya itu lebih kita panjangkan. Indahu illa bi'idhnih, indahu illa bi'idhnih. Seperti itu ya. Insyaallah menurut saya ini tidak terlalu sulit untuk kita fahami. Jadi di mana kita bertemu hak dhamir, jika sesudahnya tidak menghadapi hamzah maka ini qasirah 2 harakat. Jika setelah hak dhamir menghadapi hamzah berarti tawilah 5 harakat. Nah, dan ada juga syarat yang lain, mana saja hak dhamir yang boleh kita panjangkan. Ya seperti ini. Tetapi jika hak dhamir setelah hak dhamir menghadapi alif lam atau hamzah lam, maka itu tidak boleh kita panjangkan. Misalkan contoh, annahul haq, ini ada hak dhamir, tetapi hak dhamirnya menghadapi alif lam, sehingga di mana ada hak dhamir menghadapi alif lam, ini bacanya tidak boleh kita panjangkan, tidak boleh annahul, tidak seperti itu, tetapi annahul haq. Nah, jadi mempunyai syarat. Tidak semua kita bertemu dengan hak dhamir boleh kita panjangkan semuanya. Jadi sekali lagi, jika hak dhamir bertemu dengan alif lam, membacanya harus kita pendekkan, tidak boleh kita panjangkan. Dan yang kedua, jika hak dhamir sebelumnya ada tanda sukun, itu pun tidak boleh kita panjangkan. Misal contoh, anhu, ini ada hak dhamir, sebelumnya ada tanda sukun, jadi tidak boleh kita panjangkan. Misalkan anhu, tidak boleh, tetapi anhu saja. Atau fihi, ini ada hak dhamir, sebelumnya juga ada apa? Tanda mati, tanda saktah, tanda sukun maksud saya. Sehingga ini cara pembacaannya tidak boleh kita panjangkan, tetapi fihi misalkan. Jadi hi-nya tidak boleh kita panjangkan, ya. Insyaallah paham. Sekali lagi, jika hak dhamir bertemu alif lam ataupun hak dhamir sebelumnya ada tanda sukun, berarti hak dhamir itu tidak termasuk ke dalam mad silah. Nah, di dalam sebelumnya ada sukun, ada, tetapi di dalam riwayat Hafiz menurut Imam Asim, di dalam satu Al-Quran hanya ada satu yang boleh kita panjangkan, sebelumnya itu ada tanda sukun, yaitu ada di dalam surat Al-Furqan. Saya hapus dulu. Nah, tetapi ada di dalam riwayat Hafiz menurut Imam Asim ada hak dhamir sebelumnya ada tanda mati yang harus kita panjangkan.
Memanjangkannya itu sampai 2 harokat saja, yaitu ada di dalam surat Al-Furqan pada ayat 69. Nanti kita bisa lihat di Al-Quran ya bersama-sama. Lafadznya seperti ini. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yang menjadi contoh mana? Ini ha dhamir. Sebelumnya ada tanda sukun. Seharusnya tidak boleh kita panjangkan. Khusus untuk surat Al-Furqan ayat 69 ini membacakannya panjang. Panjangnya yaitu 2 harakat. Kenapa khusus untuk surat Al-Furqan membacanya harus kita panjangkan? Karena ketika Allah sedang menurunkan ayat ini, Allah sedang memberi tindakan kepada orang-orang yang inkar pada saat itu, sehingga Allah memberikan ciri ataupun tanda pada surat Al-Furqan lafad fihi muhana. Hak domirnya harus kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Baik, mungkin mudah-mudahan dapat kita fahami dan dapat kita amalkan ketika kita bertemu mad silah qasirah panjangnya 2 harokat, ketika kita bertemu mad silah tawilah panjangnya 5 harokat. Mungkin dari saya sekian yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.